bayangkan sebuah malam Juli yang hangat di sebuah dacha dekat Poltava. Borske mengepul di atas meja, sebuah televisi tua berdengung di sudut ruangan, berganti-ganti antara ramalan cuaca dan sinetron lama, dan buah pir berdesir di luar, menaungi beranda dengan bayangan panjang. Makan malam keluarga begitu akrab, begitu dekat, sehingga seolah waktu telah berhenti di dunia yang nyaman ini, beraroma ada segar dan selai raspberry. Tetapi malam itu, ketika saya, Natalia Vasilievna, menuangkan sup ke dalam mangkuk, saya memperhatikan putri saya Yulia dan suaminya, Alexei, saling bertukar pandangan. Mata mereka menyembunyikan sesuatu, sebuah rahasia yang membuat udara di ruangan itu terasa pekat seperti madu yang diseduh di sarang lebah tetangga. Apa yang mereka rencanakan? Dan mengapa bisikan mereka di balik pintu tertutup membuat jantung saya berdebar secepat di tahun-tahun yang jauh itu ketika saya sendiri masih muda dan jatuh cinta, menari di bawah bintang-bintang dan memimpikan masa depan? Ingin tahu bagaimana dunia dacha saya yang tenang berubah menjadi pusaran emosi terlarang, di mana batasan keluarga menjadi kabur seperti kapur di papan tulis di tengah hujan musim panas? Maka dengarkanlah. Rumah peristirahatan saya di dekat Poltava, dikelilingi oleh kebun pir dan ladang mentimun, adalah tempat perlindungan saya. Setelah suami saya pergi 10 tahun yang lalu, saya terbiasa dengan kesendirian. Derit beranda kayu, aroma rumput yang baru dipotong, detak jam tua di dinding, cahaya lembut matahari terbenam yang menembus tirai tipis. Semua ini adalah dunia saya, akrab dan dapat diprediksi, seperti melodi yang dihafal di gramofon tua, yang kadang-kadang saya nyalakan untuk mengenang masa lalu. Lagu-lagu Liuba atau lagu-lagu hit Soviet lama memenuhi rumah dengan kehangatan, tetapi juga mengingatkan saya pada malam-malam ketika saya dan suami saya berdansa di beranda ini, tertawa dan membuat rencana. Sekarang, saya menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Memasak borske yang begitu kental sehingga Anda bisa berdiri tegak dengan sendok, membuat kompot pir, mengobrol dengan tetangga manapun yang selalu mengomel bahwa di usia lebih dari 40 tahun, saya terlalu muda untuk bersembunyi di kesunyian rumah peristirahatan. Natasha, kau masih seorang yang gigih, katanya sambil menyipitkan mata dengan licik. Carilah seorang pria, bangkitkan semangatmu. Hidup Tonya telah berakhir. Aku akan menepisnya sambil tertawa, tetapi kata-katanya meninggalkan sedikit rasa perih di hatiku, seperti serpihan yang tak bisa dicabut. Terkadang seorang teman lama keluarga, Victor, akan mampir membawa sebotol madu dari peternakan lebahnya. Usianya sama dengan suamiku, dengan senyum ramah dan kebiasaan bercanda bahwa aku masih bisa menyaingi wanita yang lebih muda. Dia akan membawa bunga dari pasar, bunga aster, peoni, atau bahkan bunga matahari, yang kutinggalkan di vas tua di dapur di sebelah samovar. Natasha, kau seperti bunga, katanya. Hanya saja tak ada yang menyiramimu. Aku tersenyum, tetapi mengusir pikiran tentang hal yang lebih dari itu. Hidupku sederhana, tempat tidur dengan tomat dan adas, persiapan untuk musim dingin, malam hari dengan merajut dan TV tua yang terus-menerus menyiarkan ramalan cuaca, panen, dan serial TV terbaru. Terkadang aku teringat suamiku, tawanya yang keras, tangannya yang hangat, tarian kami di bawah bintang-bintang, ketika bintang-bintang tampak lebih dekat daripada sekarang. Tetapi kenangan-kenangan ini seperti foto-foto lama dalam sebuah album, hangat, tetapi jauh, tertutup debu waktu. Aku terbiasa dengan kesunyian ini, dengan kesepianku, dan itu menjadi bagian dari diriku, seperti syal tua yang menghangatkan, tetapi sudah pudar. Semuanya berubah ketika Yulia dan Alexei muncul di beranda. Tawa mereka, langkah cepat mereka, aroma masa muda mereka, kopi, parfum Yulia, oli mesin dari tangan Alexei menerobos masuk rumahku seperti hujan deras musim panas yang membersihkan debu dari atap. Yulia adalah cerminan diriku. Rambut ikal gelap yang sama, kilatan nakal yang sama di matanya seperti di masa mudaku. Liuba pernah berkata, sambil memandang kami. Kau dan Yulia seperti dua kacang dalam satu polong, hanya saja kau lebih berair, lebih matang, Natasha. Aku tertawa, tetapi ada kebenaran dalam kata-katanya. Waktu telah melembutkan wajahku, menambah bentuk tubuhku, dan di mataku, kata mereka, kebijaksanaan telah bersemayam, atau mungkin hanya kelelahan karena kesepian. Aku tidak memikirkannya sampai aku menyadari cara Alexei menatapku. Tinggi, dengan mata gelap yang di dalamnya terpancar percikan rasa ingin tahu, dia seperti angin yang mengibaskan tirai dan mengangkat debu dari jalan pedesaan. Tatapannya tidak kurang ajar, tetapi gigih, seolah-olah dia mencoba memecahkan teka-teki lama. Dan, aku akui, itu membangkitkan sesuatu yang telah lama terlupakan dalam diriku. Entah rasa takut, atau kegembiraan, atau sesuatu yang lain yang tidak bisa kusebutkan. Awalnya,
Aku waspada. Seorang pria asing di rumahku, meskipun dia menantu, selalu menjadi ujian. Aku terbiasa dengan privasiku, dengan segala sesuatu yang terkendali. Ranjang disiram, borske dimasak, keheningan berkuasa. Arsendit. Tapi Alexei sangat bijaksana. Dia memperbaiki gerbang reot, membantuku membawa kayu bakar untuk panggangan, memuji tomat asin buatanku, bercanda bahwa tidak ada selai buah seperti buatan Natalia Vasilievna dimanapun di Poltava. Humor ringan dan perhatiannya sangat memikat. Alexei, apakah kau tahu cara memuji borske? Aku tertawa. Itu ilmu tersendiri. Dia tersenyum, dan senyumnya hangat, seperti malam di bulan Juli. Tapi aku memperhatikan tatapannya, lama, mengamati, seolah-olah dia tidak melihat ibu mertuanya, tetapi seorang wanita. Aku mengusir pikiran-pikiran itu, tetapi mereka kembali, seperti lalat mengerubungi selai. Terkadang, diam-diam, aku membalasnya. Gerakannya yang percaya diri, suaranya yang rendah yang seolah menyelimutiku, membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku memarahi diriku sendiri karena itu, tetapi sesuatu di dalam diriku, yang telah lama tertidur, mulai terbangun. Kedatangan mereka membalikkan duniaku. Sebuah rumah yang terbiasa dengan keheningan. Tidak, tempat itu penuh dengan kehidupan. Di pagi hari, Yulia akan membuat kopi sambil bersenandung lagu-lagu baru yang tidak saya mengerti, dan Alexei akan sibuk di kebun, memangkas pohon pir atau membuat bangku baru. Di malam hari, kami akan duduk di beranda, minum kompot, dan mendiskusikan segala hal, mulai dari harga pasar hingga rencana untuk musim gugur. Yulia akan bercerita tentang pekerjaannya di kota, tentang mimpinya membuka toko kecil, Enmade, yang menjual perhiasan yang ia buat di malam hari. Alexei akan berbagi cerita tentang masa mudanya, bagaimana ia bermimpi menjadi pelaut tetapi tetap tinggal di Poltava demi keluarganya, bagaimana ia bekerja di bengkel mobil dan memperbaiki mobil Ziguli tua dengan penuh semangat seolah-olah ia sedang mengoleksinya. Kapal. Aku mendengarkan sambil tersenyum, tetapi ada sesuatu yang lain di udara, ketegangan yang sulit dipahami yang kurasakan tetapi tidak bisa kujelaskan. Liuba, tetangga, mulai memperhatikan keanehan. Natasha, ada apa di sini? Tanyanya, mengintip dari pagar dengan keranjang berisi adas. Sekarang ada tawa, sekarang ada bisikan, seperti sebelum badai. Aku mengabaikannya, tetapi kata-katanya melekat di benakku. Victor, yang membawa madu, juga memperhatikan bahwa kau, Natasha, tampak lebih ceria. Pemuda itu telah membangkitkan semangatmu. Dan aku tersenyum, tetapi di dalam hatiku aku mendidih. Kehadiran mereka mengubah ritme rumahku, dan aku tidak tahu apakah harus bahagia atau takut. Terkadang, melihat Yulia, aku melihat diriku di masa muda, berani, penuh semangat, siap untuk berpetualang. Dan Alexei, kehadirannya seperti angin sepau-sepoi yang bisa berubah menjadi badai. Aku menepis pikiran-pikiran ini, tetapi mereka kembali seperti aroma bunga pir di malam hari. Suatu hari, aku dan Yulia pergi ke pasar lokal. Poltava ramai dengan aktivitas. Para nenek berjualan adas dan lobak. Para pria berdebat soal harga kentang, dan udara dipenuhi aroma roti segar, jagung bakar, dan asap dari barbeque. Yulia berceloteh sambil memilih tomat, dan aku menangkap pandangan orang-orang yang lewat. Seseorang berbisik, menatap kami. Ibu dan anak perempuan, seperti saudara perempuan, kudengar dari penjual wanita, Bibi Masya, yang selalu memberiku adas yang paling matang. Yulia tertawa, dan aku merasakan sedikit kebanggaan. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba terdiam, lalu berkata, "Bu, apakah ibu tidak merindukan kehidupan?" "Yah, kehidupan yang sesungguhnya." Aku terkejut. Apakah aku merindukannya? Hidupku dipenuhi dengan borske, kompot, dan ketenangan malam di Dacha. Tetapi pertanyaannya menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diriku, seperti kerikil yang dilemparkan ke sungai yang tenang. Keesokan harinya, Alexei menawarkan diri untuk memperbaiki gudang tua. Aku memperhatikannya dari jendela dapur saat dia, mengenakan kaos oblong tua, memegang palu dengan mudah, seolah-olah dia sedang membangun bukan gudang, tetapi kapal impiannya. Yulia duduk di dekatku, merajut gelang manik-manik, dan tiba-tiba berkata, "Bu, Lyosha hebat, kan? Dia istimewa." Aku mengangguk, tetapi kata-katanya terdengar berbeda. Bukan sekadar pujian, tetapi sesuatu yang lebih. Aku tidak punya waktu untuk menjawab, karena Paman Kolya,
Tukang serabutan setempat yang kadang-kadang memperbaiki pagar kami, mengetuk pintu. Natalia, di sini menyenangkan, katanya sambil tersenyum licik. Pemuda itu membawa kehidupan ke rumah. Aku tersenyum, tetapi tatapannya terlalu tajam, seolah-olah dia mencurigai sesuatu. Malam itu setelah makan malam, aku duduk di dapur, memilah-milah toples selai. Televisi terus menyiarkan tentang panen, tetapi aku tidak mendengarkan. Pikiranku kusut seperti benang dalam rajutan tua. Bisikan-bisikan kecil melayang dari kamar Yulia. Mari kita coba. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Percayalah padaku, sayang. Jantungku mulai berdebar kencang, seolah mengantisipasi perubahan. Aku tahu Yulia bahagia dengan Alexei. Ia bersinar seperti bunga aster di ladang, tetapi kata-kata ini menggoda imajinasiku, seperti potipon yang menangkap melodi terlarang. Di tengah malam, ada ketukan di pintuku. Yulia masuk, pipinya memerah, matanya berbinar seperti mata seorang siswi, merencanakan lelucon. Bu, apakah ibu sudah bangun? Bisiknya. Aku pura-pura baru bangun, menggosok mataku. Apa yang terjadi, Yulechka? Ia menyelinap ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Ia memancarkan kehangatan dan antisipasi, seperti sebelum melompat ke sungai yang dingin. Alexei dan aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Menambahkan sedikit kilauan dalam hidup kita, ia memulai, sambil memainkan ujung jubahnya. Aku tetap diam, merasakan pusaran pertanyaan berkecamuk di dalam diriku. Ia setuju dengan kejutan dengan mata tertutup itu. Kupikir, karena kita sangat mirip, mungkin kau bisa menggantikanku untuk sementara waktu. Udara menjadi berat, seperti sebelum badai petir. Aku membeku. Itu tak terpikirkan, absurd, tetapi di suatu tempat jauh di dalam diriku sesuatu merespons. Campuran antara keteran, ketakutan, dan rasa ingin tahu yang aneh, hampir terlarang. Yulia, apakah kau mengerti bahwa ini tidak normal? Suaraku bergetar seperti senar gitar tua. Dia mengangguk, menunduk, seperti seorang gadis sekolah yang ketahuan berbuat nakal. Aku mengerti, Bu. Tapi kupikir ini akan menyenangkan baginya, bagi kita. Lagi pula, kau bagian dari keluarga kita. Aku pergi ke jendela, tempat pohon-pohon pir bergoyang tertiup angin. Dalam kegelapan, aku hanya melihat wajahnya, Alexei, senyumnya, matanya, yang sering kulihat. Apakah kau yakin? Tanyaku tanpa menoleh. Yulia menggenggam tanganku. Jari-jarinya seringan bulu. Bu, kumohon, ini akan membuat kita lebih dekat. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Dia mengucapkan kata, keluarga, begitu pelan sehingga hampir menenggelamkan keheningan. Tapi ada kebenaran intuitif di dalamnya, seolah-olah Yulia merasakan bahwa sesuatu yang tak terucapkan menggantung di antara Alexei dan aku. Aku menghela napas, dan solusi itu datang kepadaku. Baiklah, kataku, suaraku semakin tegas. Yulia memelukku. Senyumnya secerah matahari siang. Terima kasih, Bu. Ibu yang terbaik. Semua yang terjadi selanjutnya terasa seperti mimpi. Alexei, dengan mata tertutup, tampak begitu rapuh, tetapi kekuatannya terasa nyata bahkan dalam kegelapan. Aku berjalan mendekat, jantungku berdebar kencang seperti genderang. Yulia berdiri di sampingku, diam seperti bayangan. Pada saat itu, aku lebih dari sekadar ibu mertua, lebih dari sekadar ibu. Aku adalah seorang wanita yang mengambil risiko demi orang-orang yang kucintai. Itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk membuat duniaku terbalik. Keesokan paginya, aku berbaring di kamarku, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Pikiranku berhamburan seperti semut di atas gula. Sesuatu telah berubah antara Alexei dan aku. Antara aku, Yuli, dan dia, sarapan seperti biasa. Aroma kopi, pai kol hangat. Yuli mengoceh tentang pesanan baru untuk dekorasinya. Tapi Alexei, senyumnya semakin lebar, tatapannya semakin dalam. Dia tahu, dan pengetahuan ini membuat leluconnya lebih tajam dan aku semakin gelisah. Natalia Vasilievna, kau tampak agak termenung hari ini, katanya sambil menuangkan kompot. Aku tersenyum, tetapi di dalam hatiku aku mendidih. Sore itu, aku memutuskan untuk mengalihkan perhatianku dengan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Aku sedang memilah gandum di dapur, mendengarkan TV yang terus menyiarkan ramalan cuaca. Dan kemudian Alexei muncul,
diam seperti kucing. Aku tersentak. Kantung gandum terlepas dari tanganku. Butirannya berserakan di atas meja seperti hujan es halus. Oh, aku kehilangan kendali seperti anak kecil. Dia mendekat. Matanya bersinar. Biar ku bantu, katanya, tetapi suaranya rendah, serak yang membuatku merinding. Alexei, apa yang kau lakukan? Aku berbisik, mencoba terdengar tegas, tetapi suaraku bergetar. Tangannya meluncur di atas meja lalu menyentuh pipiku. Panas, keras. Natalia Vasilievna, katanya, dan namaku terdengar seperti melodi di bibirnya. Aku ingin menghentikannya, tetapi kata-kata itu tertahan. Bunyi klik kunci pintu depan membawaku kembali ke kenyataan. Yulia masuk, melihat gandum yang berserakan, wajahku yang memerah, Alexei, yang dengan tenang menggeledah lemari es. Matanya tenang. Atau itu hanya imajinasiku? Dia tersenyum dan berkata, Bu, Ibu menjatuhkan semuanya lagi. Dan dia mulai mengumpulkan biji-bijian itu. Aku terdiam, merasakan jantungku berdebar kencang di tenggorokanku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berkebun untuk mengalihkan perhatianku. Rak-rak, menghirup aroma tanah dan rumput, tetapi pikiranku masih kembali ke malam itu. Yulia duduk di beranda, merajut gelang lain, dan Alexei sedang memperbaiki barbeque tua. Mereka saling bertukar pandangan, bercanda, tetapi aku memperhatikan sesuatu yang baru dalam tatapan mereka. Seolah-olah mereka berbagi rahasia yang hanya ku ketahui baru mulai mengerti. Liuba, mengintip dari balik pagar, berkomentar, Natasha, kau tampak tidak enak badan. Apa semuanya baik-baik saja? Aku mengangguk, tetapi tatapannya terlalu intens, seolah-olah dia sedang mencari jawaban. Di malam hari, kami memutuskan untuk berkumpul di sekitar api unggun. Alexei menyalakan api. Yulia membawa kentang dan sate, dan aku mengeluarkan selimut tua untuk duduk di rumput. Bintang-bintang bersinar di atas kami, seperti ketika aku masih kecil. Yulia tiba-tiba berkata, Bu, ingat bagaimana ayah dan aku dulu bernyanyi di sekitar api unggun? Aku membeku. Kenangan tentang suamiku seperti bekas luka lama, tidak sakit, tetapi tetap ada. Aku ingat, jawabku pelan. Alexei menatapku. Matanya hangat. Ceritakan padaku, Natalia Vasilievna, seperti apa dia? Aku tidak menyangka pertanyaan ini, tetapi aku mulai bercerita tentang tarian kami, tentang tawanya, tentang betapa dia mencintai Dacha ini. Mereka mendengarkan, dan ada begitu banyak kehangatan dalam keheningan mereka sehingga aku merasa tidak terlalu sendirian. Malam itu, Yulia datang kepadaku. Aku sedang duduk di ruang tamu, merajut, mencoba menenangkan sarafku. Dia duduk di sebelahku, diam, seolah mengumpulkan keberaniannya. Bu, Alexei dan aku sedang mengobrol, dia memulai dengan berbisik. Aku membeku, jarum rajut berhenti. Dia mengerti semuanya. Dia bilang itu tidak terduga, tetapi dia sangat menyukainya, dan dia bertanya apakah dia bisa melakukannya lagi. Keheningan menjadi pekat seperti madu. Aku menatap Yulia, wajahnya, di mana kecemasan bercampur, kegembiraan dan sesuatu yang lain yang tidak bisa kusebutkan. Mengulanginya? Aku bertanya, dan suaraku bergetar. Dia mengangguk. Kami memutuskan untuk memasukkanmu secara resmi, untuk menetapkan aturan agar semuanya adil. Dia berbicara seolah sedang mendiskusikan siapa yang akan menyirami tanaman. Kami ingin kamu merasa bebas, tambahnya, dan senyumnya menyembunyikan 1000 rahasia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terlalu berat. Tapi di suatu tempat di dalam diriku, sangat dalam, sesuatu merespons. Bukan rasa takut, bukan rasa malu, tetapi sesuatu yang hangat, hidup. Yulia, ini sulit, ucapku terbata-bata. Dia menggenggam tanganku, dan jari-jarinya gemetar. Bu, aku tahu, tapi aku percaya ini benar. Untuk kita, untukmu. Matanya berbinar, dan aku menyadari bahwa dia berbicara dengan tulus. Tapi apa maksudnya? Apa itu? Keinginannya untuk menyenangkan Alexei atau sesuatu yang lebih? Begitulah awal kehidupan baru kami. Malam-malam di beranda, dipenuhi bisikan, tawa, dan kehangatan, menjadi kenyataan kami. Kami berjalan-jalan di taman, memetik buah pir, memanggang, dan mendiskusikan segala hal. Suatu hari,
Alexe membawakan Yulia dan aku seikat bunga aster dari pasar. Sekarang aku menghabiskan 2 kali lipat uang untuk bunga. Candanya, matanya bersinar seperti bintang di malam Agustus.